Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Pada tutorial learning seri ke-7 ini, kita akan belajar bersama bagaimana menambahkan aktivitas feedback, forum, dan obrolan atau chatting pada e-learning kita. Namun sebelumnya, apa perbedaan antara feedback, forum, dan obrolan? Marilah kita bersama-sama membaca perbedaan antara ketiganya. Feedback itu adalah aktivitas atau modul pada e-learning yang bisa memungkinkan seorang guru untuk menciptakan atau membuat sebuah survei untuk mengumpulkan umpan balik dari para siswa dengan menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk berupa pertanyaan pilihan ganda, dan ini tentunya sifatnya berbeda dengan kuis. Pertanyaan yang sifatnya ya atau tidak, atau bisa pula berupa input tag. Dan yang paling sering kita gunakan atau kami gunakan adalah menggunakan input tag. Pada feedback, seorang siswa tidak bisa membaca dari feedback yang diberikan siswa lain kepada gurunya, sehingga feedback yang diberikan siswa ini bersifat rahasia dan tidak bisa diketahui oleh siswa lain kecuali oleh gurunya yang memang menciptakan feedback tersebut. Forum itu hampir sama dengan chat, hanya saja forum ini lebih dikenal dengan forum diskusi, yaitu merupakan aktivitas untuk melangsungkan sebuah diskusi antar siswa maupun siswa dengan guru. Siswa dan guru dapat berinteraksi satu sama lain secara real time, namun bersifat asinkron, artinya tidak harus online bersama-sama. Bentuk daripada forum ini, kalau kita lihat, hampir mirip seperti pada media sosial, khususnya FB, di mana seorang pengupdate status itu bisa dikomentari orang lain, dan orang lain bisa mengomentari langsung kepada yang update status, atau bisa mengomentari orang lain yang mengomentari si pembuat update status. Demikian pula untuk forum, hanya saja ini namanya bukan update, tetapi yang kita upload adalah sebuah topik atau forum diskusi. Sedangkan chat ini adalah aktivitas obrolan yang bersifat real time via web, sehingga harus berlangsung secara bersama-sama dalam waktu yang sama, atau yang biasa kita sebut sehari-hari adalah obrolan, ya. Tuh. Langsung saja kita mempraktekkan dari ketiganya, sehingga video ini saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu menambahkan feedback, menambahkan forum, dan menambahkan chat. Namun ketiga aktivitas ini tidak harus ada semua pada sebuah topik. Ini hanya sebagai alternatif variasi antar topik satu dengan yang lain. Tentunya ketiga aktivitas tersebut disesuaikan dengan model atau strategi pembelajaran pada topik tersebut. Langsung saja kita mulai dengan bagaimana memasukkan feedback pada e-learning kita. Ya. Mari kita langsung menambahkan aktivitas feedback pada e-learning kita. Yang pertama, setelah Bapak Ibu login, selalu
kita on-kan terlebih dahulu mode ubahnya. Klik turn edit on. Ini saya ambil contoh adalah untuk kelas MPLS yang kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Bagaimana kira-kira cara menambah feedback? Pada mata pelajaran Bapak Ibu, silakan masuk pada topik di mana kita akan menambahkan aktivitas feedback. Selanjutnya pada topik tersebut kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini langsung kita pilih feedback, selanjutnya klik tambah. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini dengan kotak-kotak yang masih kosong dan jadwal juga belum aktif. Selanjutnya untuk nama yang bertanda tanda seru merah ini sifatnya wajib diisi. Kita beri nama misalnya umpan balik pelaksanaan MPLS, ini untuk contoh yang lalu saja, atau menurut topik yang saat itu dibahas, kira-kira kita ingin mendapatkan umpan balik apa terhadap topik tersebut dari seluruh siswa kita. Selanjutnya pada deskripsi bisa kita tambahi penjelasan, misalnya silakan memberikan umpan balik tanggapanmu, misalnya ini adalah kesan dan pesan mengenai pelaksanaan MPLS di SMA N 1 Pacitan pada tautan di atas. Tautan di atas itu artinya anak nanti di halaman mapel MPLS-nya itu ada cukup dengan mengeklik umpan balik pelaksanaan MPLS untuk memulai memberikan feedback. Selanjutnya, ketersediaan. Kapan anak bisa mulai memberikan feedback? Kita tulis tanggal dan jam berlakunya feedback ini bisa diisi oleh siswa kita, sampai menyetujui sampai kapan siswa tersebut bisa mengisi feedback ini. Setelah lewat tanggal ini dan jam yang disebutkan, otomatis tidak bisa mengisi kembali. Selanjutnya, bagaimana seandainya tombol aktifkan ini, baik memulai maupun diakhiri ini tidak kita aktifkan, maka secara otomatis feedback ini akan berlaku sejak dibuat hingga batas yang tidak ditentukan. Nah, kalau begini kira-kira bagaimana? Maka kita cukup untuk memulainya atau sebelum memulai kita sembunyikan, nanti ketika tiba mulai kita tampilkan. Jadi hanya memakai fasilitas sembunyi dan tampilkan. Jika sudah berakhir cukup disembunyikan kembali. Namun bila kita aktifkan sesuai tanggal mulai, jam mulai, dan tanggal berakhir, jam berakhir, maka sekalipun tampilannya di halaman siswa itu sudah tampak untuk feedback, namun tidak bisa diisi. Seperti halnya kita membuat presensi kehadiran pada tutorial sebelumnya. Selanjutnya untuk question and submission setting, ini tidak perlu, kita biarkan tetap dalam keadaan seperti ini, bahwa nama yang login akan ditampilkan sebagai yang jawab. Namun bila dipilih anonym, maka nanti siswa yang memberikan tanggapan itu di halaman Bapak Guru tidak tampak siapakah nama dari anak yang memberikan tanggapan. Jadi kalau sifatnya betul-betul kita tidak menginginkan anak tahu anak siapa yang memberikan tanggapan, maka ini kita pilih anonim. Maka bila kita menginginkan atau tahu siapa yang memberikan tanggapan tersebut, maka nama anak bisa kita pilih settingan ini. Selanjutnya, after submission, misalnya ini bisa kita umpan balik. Kira-kira setelah anak-anak memberikan submission atau umpan balik, kita bisa menambahkan pesan, misalnya terima kasih atas umpan balik yang Anda
berikan. Itu bisa kita isi pada bagian kotak ini. Selanjutnya pengaturan modul yang biasanya, ketersediaan, ya ini tunjukkan pada halaman web, berarti menu ini tampil, tetapi kalau sembunyikan dari siswa, menu feedback ini tidak tampil. Berikutnya lagi grup mode. Nah, ini seperti pada absensi atau presensi yang kita buat beberapa saat yang lalu. Kalau grup ini tidak yang terlihat, di mana grouping tidak ada, ini artinya bahwa feedback ini bisa diisi oleh seluruh siswa kita. Ya. Jadi bisa diisi seluruh siswa kita. Misalnya kalau di sini saya fisika MIPA 1 sampai 7, berarti MIPA 1 sampai MIPA 7 seluruh siswa bisa menambah feedback atau memberikan feedback menjadi satu rombongan kelas yang besar yang terdiri dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 7. Tetapi kalau kita ingin memisahkan tiap-tiap kelasnya seperti presensi beberapa saat yang lalu, maka kita berikan di sini adalah grup yang terlihat, kita klik kalau tidak ada grup adalah seluruhnya, mohon maaf tadi ya, kalau tidak ada grup ada ini berlaku untuk seluruh siswa jadi satu, tetapi kalau kita klik grup yang terlihat, maka ini bisa kita pilih, di sini nanti akan MIPA 1, MIPA 2, dan seterusnya. Artinya apa? Feedback ini hanya untuk satu kelas. Selanjutnya untuk kelas yang lain, kita memberikan menu feedback tersendiri, jadwal tersendiri, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di antara kelas-kelas Bapak Ibu bina itu feedbacknya menjadi satu dalam kapasitas atau rombongan yang besar, ataukah kita pecah-pecah seperti kita membuat presensi feedbacknya adalah tiap kelas. Nah, ini monggo silakan dipilih sesuai kemauan Bapak Ibu. Selanjutnya pembatasan akses, ini kita klik tidak ada saja. Selanjutnya ini juga kita teruskan, langsung kita simpan kembali ke kursus. Maka kira-kira tampilan di halaman siswa seperti apa? Nah, ini saya masuk sebagai siswa. Jadi sebagai siswa, kurang lebih di sini ada menu yang tadi saya beri nama umpan balik pelaksanaan MYLS. Di sini ada deskripsi yang kita ketikkan tadi, kalau dicentang akan muncul di bawahnya. Selanjutnya untuk memberikan umpan balik, siswa tersebut cukup klik umpan balik pelaksanaan MYLS misalnya. Ya. Terus di sini juga ada dari deskripsi tadi, maka cukup dengan klik answer the question. Ya, maka anak langsung bisa mengetikkan umpan baliknya ini misal saja, terus pesan kira-kira apa kritikannya dan seterusnya. Selanjutnya klik submit your answer. Nah, maka secara otomatis nanti di halaman guru bisa kita lihat kira-kira seperti apa. Kita matikan terlebih dahulu mode on-nya, atau bisa saja langsung kita klik di sini. Ya, maka di sini akan terlihat bahwa yang sudah memberikan jawaban itu ada 169 anak, di mana feedback ini dibuka tanggal sekian, ditutup tanggal sekian. Nah,
Untuk mengetahui isi daripada feedback ini, maka Bapak Ibu Guru bisa melihat show respon. Ya, maka kan tampak respon-respon beserta nama dari yang memberikan respon tersebut, dikarenakan ini tadi kita memilih di settingan nama yang memberikan respon ada ditampakkan. Tetapi kalau pada settingan tadi kita pilih anonim, maka yang memberikan respon namanya tidak ditampakkan atau anonim. Nah, ini kurang lebih. Nah, kalau Bapak Ibu Guru nanti menemui kasus seperti ini, maka anak yang bersangkutan ini akan mengalami masalah di mana dia terlihat seperti sudah mengirimkan pesan, namun pesan gagal masuk. Sehingga agar anak tersebut bisa mengirimkan pesan, maka ini harus kita del. Maka setelah kita del, anak tersebut bisa mengirimkan pesan atau respon kembali selama dalam jangka waktu yang kita buat tadi. Selanjutnya, semua respon ini dapat kita unduh dalam format Excel. Nah, langsung kita klik unduh. Selanjutnya nanti format akan tersimpan feedback ini dalam format Excel. Ya, itu kurang lebih gambaran mengenai aktivitas feedback. Kita akan melanjutkan untuk bagaimana menambahkan aktivitas forum diskusi.